Selamat datang di Cupu Channel Jendela Dunia. Obrolan kita kali ini tentang cerita rakyat atau legenda yang ada di sekitar kita. Monggo. Tono. Nah, legenda ini kan ya nuwun sewu ini yang bagi di Jogja dan sekitarnya itu kan ada legenda tentang Ratu Kidul yang istilahnya di Pantai Selatan. Ini kita membahas legendanya ya, bukan sosok beliaunya itu ada atau enggak, itu urusan kepercayaan masing-masing. Ya, nah, kita cuma legendanya itu kan jadi kalau alur ceritanya itu kan kalau di Jawa Barat itu kan beliau itu terkenal dengan istilahnya Dewi Roro Kadita atau Retno Suwidi. Itu kan konon katanya beliau itu kan anak dari Raja Pajajaran atau Galuh itu kan yang terkena penyakit, terus untuk bisa sembuh itu dia harus ke Pantai Selatan di sana, dan dilalahnya itu kan terus nyebur dan jadi penguasa Laut Selatan gitu kan. Lain ceritanya kalau yang di Jawa Timur itu kan dia itu siapa ya, kalau ada salah satu versi itu masih keponakannya Joyoboyo, namanya Limas Pagedongan, itu juga ada gitu kan. Terus mana lagi gitu, bahkan sampai di Sumatera Utara itu juga ada Ratu Kidul, itu juga ada lah ceritanya, cuma saya lupa gitu kan. Jawa Tengah itu Dewi Nawangwulan itu kalau yang kalau yang versi resminya keraton itu nuwun sewu itu namanya Dewi Kensonosari. Cuma kan ini kan kita membahas dari legendanya gitu kan. Ini kalau menurut saya ya, jadi dulu itu ini nuwun sewu sekali lagi, zaman Mataram itu kan istilahnya salah satu usaha untuk menaklukkan wilayah kita dengan dilumbuk gitu, atau diumbul-umbul kayak gitu kan. Ketika Raja Mataram ingin menaklukkan sekitar Jawa Barat, dia membuat cerita, "Gilu, leluhurmu iki sing tak sembah iki." Sebenarnya dalam arti menghormat itu. Sembahanku sing Ratu Kidul kae, iki ya leluhurmu. Itu kan otomatis kan rakyat di sana kan bangga, wah iya ya, leluhurku ki dadi sembahane kae. Mula kowe wis ngerti ngono, kowe saiki ngawula ning aku. Begitu pula dengan yang di Jawa Timur. Iki lho leluhurmu ki wong Kediri, wong sing hebat kae. Iki yo sesembahanku ki saiki sing jumeneng ning Kraton Kidul. Oh iya, akhirnya kan gitu. Itu juga menurut saya sebuah upaya ya diplomasi lah, atau upaya ngelembui wilayah-wilayah itu untuk mau takluk secara damai gitu kan. Nyiret kan dengan modal cerita, kita nggak usah perang gitu kan. Jadi mereka dengan sukarela gitu kan. Ya, itu bisa juga seperti itu, cuman untuk politis. Nanti kan
banyak legenda-legenda yang kita mungkin bisa lebih lebih menarik kita mengikuti alur ceritanya, seperti misalnya kan legenda Prabu Boko, Roro Jonggrang itu ceritanya juga berbeda-beda dan dari versi yang ini ya, dan kemudian model-model seperti itu juga ada kemiripan. Misalnya kan kalau jadi ya itu pasti sejarah tentang perang juga kan, dari Prabu Boko dikalahkan oleh Bandung Bondowoso, kemudian selain merebut kekuasaannya masih ada tahanan putrinya itu Roro Jonggrang yang minta dibangunkan 1000 candi dan disanggupi dengan banyak ini. Tapi setelah legenda itu sampai ribuan tahun kemudian tuh muncul legenda-legenda baru yang serupa, yang mirip-mirip, yang tentang Roro Jonggrang. Jadi kan kadang orang ya sekarang mitosnya kan kalau orang pacaran ke Candi Prambanan putus. Terus ada yang dulu itu pernah saya waktu kecil itu katanya ada bule yang di situ ditemoni terus sama Roro Jonggrangnya itu. Itu karena anyel kata dulu sih kejarine ceritanya itu di mukanya itu jadi katanya sampai hidungnya itu hilang itu kan gara-gara bule, tapi itu ambuh tenan bora itu kan legenda macam-macam. Di ya. Prambanan itu kan di salah satu biliknya Candi Siwa itu memang ada betulan patung Roro Jonggrang atau yang dianggap Roro Jonggrang. Sebenarnya itu ya patungnya Arcanya Durga kalau di Hindu itu. Betul, ya. Jadi bisa jadi itu, tapi kan ceritanya itu jadi satu cerita misteri sendiri dan menarik. Jadi ya mungkin ada kemiripan juga dengan di daerah lain seperti cerita Sangkuriang, walaupun dalam cerita yang berbeda tapi alurnya itu sama, putus cinta itu. Jadi dari dulu begitulah cinta. ceritanya tiada akhir. mirip banget dengan cerita di Candi Dadi di Tulungagung. Mirip sekali. Saya nyimak ceritanya juga sama, kasus percintaan harus membangun candi sama. Oh, di sana ada juga, Mas? Ada juga. Kalau satu malam harus bisa membangun kudu dadi. Makanya Candi Dadi itu. Tapi sebelum itu selesai, keburu pagi itu udah ngane ya podo itu sama. Jadi jago kluruk ya ngobong melakukan hal supaya itu menjadi gagal. Dan itu ada kampung yang dikutuk nganu desa Rasido Wurung itu nama. Kowe nganu desa jenenge Desa Wurung. Ya persis mitosnya kalau perawan-perawan daerah Prambanan dikutuk jadi perawan kaset kan seperti itu. Iya. Itu saiki. Berarti ceritanya itu kan persis sama. Iya. Ada beberapa banyak cerita yang berulang. Jadi kasusnya itu umumnya itu kasusnya gagal karena tidak. Jadi gagalnya itu karena si wanita minta sesuatu ke pria bisa mewujudkan, tapi si wanitanya ini dengan segala upaya menggagalkan. Itu cerita kayak gitu tuh macam-macam. Jadi kayak di Jawa Barat itu bikin perahu karena di sana ada gunung yang bentuknya kayak perahu. Terus ya kalau di sini di Prambanan
bikin candi, kalau gimana bikin apa, itu cita-cita pola-pola yang kayak gitu itu kadang-kadang saya mikir, lah kok ini kok mirip-mirip gitu kan. Maksudnya kadang-kadang cinta ditolak. iya, terus sama ada lagi itu cerita orang berkemampuan ketemu Mbok Rondo titip pusaka, dia pergi, pusakanya jadi anak. Nah itu juga ada mitos itu di mana-mana. Maksudnya itu polanya kok sama, aku mikir, maksudnya masa ya nggak bisa bikin cerita yang lain gitu. Ya kalau di Jawa memang modelnya itu ceritanya itu pasti dari from zero to hero kan. Anak Mbok Rondo pasti ininya apa yang sering dipakai itu Mbok Rondo dadapan. Ya. Nah, Mbok dadapan itu daerah mana saya nggak tahu. Itu sampai cerita Panji. Cerita Panji itu zaman Erlangga ya. Zaman Erlangga itu udah ada cerita Mbok Rondo dadapan itu. Sama kayak ini, cerita kleting kuning, kleting abang gitu kan juga. Itu yang Mbok dadapan itu. Iya. Ya, tapi nanti kalau ditelusur-telusur Mbok Rondo itu dulu istri raja atau ini untuk kayak calon narang itu kan Mbok Rondo juga kan itu. ya. Jadi kan Panji itu kan populernya kan kalau di wayang-wayang itu kan zaman Kediri itu kan wayang apa jenenge wayang kan ya? Wayang Panji. Wayang Menak. Wayang Menak. Sama kayak ini loh, cerita apa? Kalau di wayang itu Loro Amis. Cerita Loro Amis itu kan juga menginspirasi banyak cerita yang lain. Cerita Loro Amis itu yang cerita yang sing bojone Loro Amis sih, sing akhirnya praune dadi sapa, dadi sing nguber-nguber niku lho, nguber-nguber Kresna kalian Baladewa nih. Terakhir niku lah Loro Amis nih. Itu kan juga ceritanya setipe dengan cerita dari Abiyasa. Gawan Abiyasa ning wayang itu kan dia amis. Loro Amis sih sing perempuan nih, pokoknya sing ngobati sapa lho, akhirnya dirabekke terus jadi istana terus nanti penyakitnya itu jadi siapa, perahunya jadi siapa, siapa gitu. Itu cita-cita itu polanya hampir sama kayak ceritanya si siapa yang nendang perahu di Sangkuriang. Ceritanya hampir sama kayak Sangkuriang. Cuma yang lebih meyakinkan lagi kalau di cerita itu melibatkan tokoh yang secara historis itu ada. Nah, misalnya yang di Mangir itu kan konon katanya kan tombak Kiai Pleret itu kan dia kasoran atau kalah dengan tombak baru kelintingnya Mangir itu. Nah, di Madiun juga ada. Itu tombaknya Panembahan Senopati itu juga kasoran sama tombaknya sana namanya Ki Ageng Nantang Yudo kalau nggak salah itu juga polanya hampir sama, cuma endingnya saya yang kurang jelas itu apakah dijeblas kayak di Watu Gilang atau enggak gitu. Ya kalau cerita ini cerita rakyat itu yang tadi ya biasanya kan anaknya Mbok Rondo terus ke kota kan, ke negari itu kan dulu kalau ini kota besar itu kan sampai sekarang kan orang-orang nggak tahu ya, sekarang kalau orang-orang yang desa, orang pelosok itu kalau ke kota kan ajeng teng negari ya. Itu kan ya kayak kayak Cindelaras kan dia di hutan terus bawa ayam, kemudian ikut sabung ayam. Ya, sabung ayam yang di situ ada jagonya adipatinya ya, adipati atau anunya di situ, dan karena menang terus sampai akhirnya diadu tuh sama jagoannya situ sampai menang ya macam itu. Termasuk ceritanya itu kan mirip sama dengan, walaupun akhirnya beda, itu
mirip dengan cerita Roro Mendut. Ya. Itu Prono Citro itu kan juga dia ini juga ke kota sampai akhirnya jatuh cinta sama Roro Mendut itu, terus apa ya, cuman ceritanya sad ending tuh lebih tragis kan, dibunuh sama apa Demang Roro Mendut, Prono Citro sijine sik lali aku wis tuwa. Anu lho, Pating dan Rejan. Bukan. anu Tumenggung kok, Tumenggung. Wiraguna. Wiraguna. Nah, itu Tumenggung. Nah, petilasan itu juga ada di beberapa tempat. Nah, ya itu. Ada yang di Jogja sini, terus ada yang katanya di Jawa Barat dekat Jakarta itu Jakarta ada. Terus ada yang di Jawa Timur juga. Tapi kalau makamnya Roro Mendut ada. Yang di tempatnya Pak Not. Itu memang ada, memang di Google ada, Mas. Jadi di nganu kan Jalan Piungan, Jalan Wonosari ini kan. Cuman itu Serai pesantren. Kita sepi, sekarang sepi. Padahal itu sebetulnya kalau buat tirakat, buat sales bagus gitu. Sentro kok. Iya, SPG pertama di Jawa. SPG, mungkin SPG pertama di dunia itu zaman tahunan, SPG rokok itu. Kebetulan saya pernah ke situ kan, di makamnya Roro Mendut itu. Oh, pernah kan? Pernah. Jadi kan apa kok agak rada isin ngarep takon-takon penduduk itu, tapi untung ya ditunjukkan jalannya kan. Tapi nggak terawat ya ini ya? Nggak begitu terawat itu memang. Iya. Eranya udah beda mungkin. Cuma memang ada ciri makam kunonya sih. Cuma makamnya entah siapa. Makamnya agak aneh tuh, bentuknya agak silang atau gimana gitu. Iya ya. Wah, fotonya rata nganu sih. Dulu itu kan pernah sama Mas Agung ini mau cari tanah terus ngobrol-ngobrol sama penduduk situ. Loh lah kok deket situ ada itu Roro Mendut itu. Terus kita mikir itu ora itu. Bener apa-apa. Iya. Tapi ya kembali ke mitos. Jadi kan itu cuman bedanya mitosnya Jawa sama anu tuh mesti cinta yang ditolak. Cuman kalau Roro Mendut ini agak lebih mirip dengan cerita rakyat Cina yang cinta tidak, sebetulnya cinta sejati tapi ada hambatan nggak sampai ingtai itu kan, Ya. sampai jadi kupu-kupu lah. Kalau Roro Mendut ya nekat bunuh diri, sebetulnya kan dia nabrak kerisnya Tumenggung Wirayuda itu Wiraguna. Nah, itu. Nah, itu tapi kebanyakan itu kalau kisah cinta pasti cinta yang ditolak atau cinta tidak ini. Kalau enggak ya perjalanan dari nol sampai ke jadi sukses ya seperti itu. Kayak sebetulnya kan yang berhubungan dengan tokoh yang benar itu kan kayak ceritanya Joko Tingkir itu juga jadi legenda. Apakah itu Ceritanya benar begitu? Nah, seperti yang episode lalu bahwa itu benar dilakoni sanepan atau hanya sanepan atau hanya perlambang ketika Joko Tingkir turun gunung, kemudian tentang ketemu Dadung Ngawu, terus kemudian menjinakkan kerbau yang ngamuk, termasuk Sinonggo Bajul, 40 Bajul itu apakah dipahami sebagai cerita yang kejadiannya seperti itu atau itu sanepan, hanya sanepan gitu kan, tergantung kita dan sudut pandang kita masing-masing kan, seperti itu. Itu kan ada ada sisi filosofinya kan, istilahnya kan. Kalau saya ngutip dari almarhum Profesor Damar Jati Supadjar itu kan, guru besar filsafat UGM itu, dia kan kalau menguraikan kan istilahnya kan seperti yang episode lalu saya bilang kan, legenda atau mitos itu kan sebenarnya kan dia problem setting. Yeah. Dia cuma bilang
wah di sini ada fenomena gini, terus maknanya apa? Problem solvingnya nggak ada. Nah dia lalu beliau itu menguraikan kalau misalnya kan contohnya yang Kanjeng Ratu Kidul itu kan yang menjadi sebuah legenda kan, pokoknya yang di pesisir selatan dari ujung sebelah barat Pulau Jawa sampai ujung timur Jawa itu ada gitu kan, legenda itu ada. Jadi pada waktu itu kan istilahnya kan kalau versi beliau ya, itu bukan masalah pada sosoknya beliaunya, tapi itu adalah disimbolkan melalui jagat kan. Itu kan jagat itu kan disimbolkan sebagai sesosok wanita, dan karena dia ada di selatan makanya disebut Kanjeng Ratu Kidul, dan gelar paling tinggi di Jawa itu adalah Kanjeng Ratu. Dan ketika Kanjeng Panembahan Senopati menikahi beliau, itu sebenarnya beliau itu sudah bersinergi dengan jagat sisi selatan gitu kan. Jadi tidak ditafsirkan secara benar-benar harfiah, terus pokoknya ya kawin tenan itu juga nggak begitu gitu kalau menurut beliau gitu kan. Ini juga mungkin juga bisa berlaku pada legenda-legenda yang lain gitu kan, seperti yang Joko Tingkir itu. Ya sebetulnya kan sebetulnya itu apa yang sekarang kita tahu atau kita yang secara dalam dunia modern ini tentang banyak seminar motivasi dari ya dulu mungkin itu kayak motivasi yang kalau sekarang kan ceritanya Jack Ma waktu masih mudanya itu miskin kemudian perjuangan. Nah sebetulnya legenda-legenda itu sebetulnya kalau menurut saya sih seperti kisah motivasi dari nol sampai sukses kan, kayak katalah yang nyata itu kan Joko Tingkir itu kan dia mulai memperkenalkan diri, kemudian kalau sekarang disebut personal branding, kemudian jadi kalau istilah di politik kan pencitraan, itu kan dia mulai memperkenalkan diri itu iso menguasai kerbau, namanya mulai dikenal, kemudian menaklukkan Bajul itu, entah itu Bajul itu diartikan sebagai benar-benar buaya atau itu penjahat atau itu kan dia mulai menunjukkan kemampuannya, kemudian sampai dengan mau ketemu Sultan Trenggono pun dia mengamati kalau Jumatan itu pasti, atau kalau ke masjid itu pasti lewat sini. Nah dia pencitraan demo dia melompat sambil nyembah mundur, itu kan itu nggak sembarangan orang ya, intinya kan menunjukkan kemampuannya, jadi akhirnya dipercaya menjadi prajurit kan, seperti itu. Sebetulnya banyak cerita-cerita rakyat seperti itu, tapi ada juga yang cerita-ceritanya itu tentang babat ya, satu timbulnya kota itu juga beda-beda, kayak cerita tentang Rawa Pening yang dulu dari ular baru kelinting itu Mbah Sulis mungkin rodo itu. Ya itu kan berawal dari, saya nggak tahu ya itu kalau kepenggalnya cuman penduduk itu ke hutan, kemudian mencok itu, kemudian ada ternyata dipecok kok metu gede ya itu katanya ular yang baru bertapa itu ya, ular baru bertapa. Anak saya lupa itu anaknya siapa gitu, anaknya ular maksudnya. Ceritanya kembali lagi ke Mbak Rondo Dadapan. Kelihatannya itu. Jadi nitip ke pusaka terus jadi anak tapi keluarnya ular. Iya.
Jadi kita itu nek kleru dadi apa rewang gimbol apa lasting apa itu. Nah, di Jawa Timur ceritanya anaknya Haji Soko ada yang berkembang kayak gitu. Haji Soko ketika setelah si siapa anak buahnya 2 ini meninggal, terus kan dia galau sambil bawa kerisnya itu, terus ketemu Mbak Rondo Dadapan itu, terus titip ke situ, nanti diambil lagi. Padahal Haji Soko ini ketika titip ke anak buahnya sudah bikin masalah. Nah kok dititip lagi? Terus waktu dia balik lagi itu ternyata jadi anak itu. Iya, itu katanya mengelilingi gunung ya, bukit itu terus penduduk desa tadi ya Mbak. Ya itu kan ternyata ada dagangnya tinggu pesta, ternyata ada anak sing wujude ra prokro. Enggak jelek gitu. Enggak, itu habis kerja bakti. Aduh itu kan ulone kan buat iya itu. Buat pesta itu dagingnya. Enggak mau minta makan, enggak ada yang ngasih, kemudian ada kembali lagi ke Mbok Rondo itu, Rondo lagi ya. Mbok Rondo lagi itu yang bersedia memberi makan. Terus si bocah ini bilang suruh menyediakan lesung sama peralatan nanak nasi entong itu. Lalu disanggupi, setelah itu si bocah ini mengadakan sayembara. Nancep ke biting ya, sujen sate itu. Sujen sate itu nancep ke gini. Pertama nancep ke nggak ada yang bisa nyabut, nggak bisa nancep ke dulu. Pertama nggak bisa nancep ke. Nah terakhir si bocah ini ternyata bisa. Kemudian dibalik, siapa yang bisa mencabut? Nah nggak ada yang bisa. Terakhir ya dijabut sendiri oleh si bocah ini, dan itu keluar airnya. Maka sampai sekarang katanya itu menjadi rawa pening gitu. Itu kayaknya itu sebelumnya itu kan si nogonya atau si ularnya itu kan dia kayak ada perlombaan dengan salah satu resi, entah resi siapa lupa, itu kan dia disuruh melingkari Gunung Merapi gitu. Dia bisa enggak gitu kan, si ularnya itu dia terus melingkar, mau kurang sidik akhirnya kan dia lidahnya menjulur lah, terus si ini diwah curang we tak tugele ilate del, lalu itu gelan ilannya itu yang jadi tombak baru keriting gitu loh. Ada yang berarti legendanya nyambung gitu kan. Jadi ya memang kalau kita telusuri kan, yang pertama itu Mbok Rondo. Kenapa kok sering-sering Mbok Rondo? Mungkin karena Mbok Rondo itu dari dulu itu disebut sebagai objek penderita yang semua orang tahu bahwa Mbok Rondo itu pasti hidupnya kasihan. Kosong. Iya, sulit. Makanya itu kan pasti jadi objek penderita lah. Objek penderita. Jadi ketika ngomong Mbok Rondo gitu wis tidak perlu menerangkan apa ya, rata-rata penderita lah, rata-rata nggak ada Mbok Rondo yang sugih banget, tidak ada. Jadi sekarang banyak. Iya, sekarang banyak. Nek sekarang itu dulu kan rata-rata Mbok Rondo. Terus kisah-kisah sendiri itu juga rata-rata pasti ya itu jadi kayak apa yang dikatakan Mas Agung tadi, bahwa memang itu adalah cita-cita motivasi. Kayak ini cerita Banyuwangi itu kan juga cerita motivasi tentang nek cinta sejati dan keseriusan pasti itu ada tandanya gitu. Terus si siapa yang Loro Mendo tadi itu kan cerita-cerita cinta sejati yang istilahnya dilegendakan, entah itu benar ada atau tidak sih ya. Memang kadang karena nggak ada pembuatnya siapa dan kemudian itu terjadi tahun berapa, kadang-kadang kan jadi sulit. Tapi intinya memang kadang-kadang cerita motivasi itu memang ditanamkan di cerita-cerita legenda-legenda itu. Ya kalau Mbok Rondo saya pikir itu sebetulnya untuk apa ya, selain memang dari benar-benar nol, itu juga
sesuatu yang antah berantah. Karena mbok rondone mesti ra ndek anak, anaknya mesti paling ya ming siji yang kayak gitu. Jadi Tenggeran juga bukan mbok rondo ini Tengger ya. Tengger bukan. Timun Mas. Timun Mas ya. Terus gampang ditipu pusaka sing kita mbok rondo iki. Terus ya itu pasti karena itu dari keluarga yang miskin, sengsara, dan antah berantah siapa dia itu nggak dan mitos itu kan ya sangat dipercayai sehingga itu jadi simbol hero di Jawa, bahwa termasuk tentang Satrio Piningit itu kan simbolnya itu anaknya Mbok Rondo yang jadi kesatria, yang dididik seperti itu. Saya paling seneng tuh cerita rakyat itu ya Brambang Bawang itu ya. Bawang merah, bawang putih. Ya itu ya di mana-mana ada loh itu. Brambang Bawang itu. Dan juga mitos legenda itu kan terkait dengan ingatan masyarakat sekitar tentang sebuah sesosok tokoh, misalnya di sekitar sini itu kan ada banyak lah, beberapa itu petilasan Sunan Kalijogo gitu kan. Misalnya di Sendang Joho Lanang itu ada Solo Pasurutan Sunan Kalijogo, terus yang konon katanya di itu Mintorogo Lumba itu kan katanya ada yang ngomong itu petilasannya Sunan Kalijogo, terus ada lagi di mana Sendang Sunan Kalijogo itu kan itu karena mereka itu yang masyarakat sekitar itu ingatannya itu pada ya cuma sebatas pada Sunan Kalijogo. Ya pokoknya yang itu ya sama kayak petilasan Brawijaya itu di mana-mana ada katanya dulu mokso di sini, itu mungkin sebagai penghormatan bisa, atau kayak mungkin untuk merawat daerah situ supaya daerah situ terawat, terus jadi ada legenda di situ tuh dulu petilasan tokoh yang penting, sehingga orang tidak sembarangan merusak atau mengotori tempat itu. Bisa jadi seperti itu sih. Dan yang unik dari Brawijaya itu masih di satu kawasan Lawu loh itu. Kan ada yang bilang beliau itu mungsanya naiknya lewat di jalur Cemoro Sewu, ada yang bilang di lewatnya Pringgondani, ada yang bilang lewatnya jalur Jogorogo, terus yang mana lagi gitu. Padahal itu masih satu kawasan di Gunung Lawu, tapi ada beberapa jalur Brawijaya gitu. Brawijaya wirawiri ya. Kalau itu karena dulu itu kan belum bisa selfie dan ngerekam, jadi pendapat orang beda-beda. Saya jadi ingat omongannya ahli geologi. Kan kalau katanya ahli geologi, loh sekarang itu di medsos rata-rata kok ada gempa bumi, ada gunung meletus. Ya karena zaman sekarang katanya ahli geologi. Padahal zaman dahulu itu ya gitu-itu, cuman kan nggak ada alat ukur. Iya. Nggak ada alat ukur, nggak ada sosmed. Sudah ada teknologi, sudah ada medsos saja, berita hoax banyak, apalagi banyak dulu yang nggak ada. Makanya yang bagus itu gini loh, berita hoax itu mungkin dari zamannya Erlangga sudah ada, karena di zaman Erlangga itu ada cerita kakawin namanya Arjuna Wiwaha. Nah, Arjuna Wiwaha itu biasanya di tempat-tempat untuk zaman dulu itu biasanya dipahatkan kisah Arjuna Wiwaha. Kalau kita melihat sekilas cerita Arjuna Wiwaha itu kan musuhnya itu adalah namanya siapa sih, Raja Butani. Raja Butani itu kekuatannya itu di suara, makanya dia akhirnya kan matinya di panah mulutnya itu. Mungkin Tawaca. Ya, Niwoto Kawoco. Nah, Niwoto Kawoco itu kan mungkin berita yang tersiar artinya. Jadi zaman dahulu itu mungkin sudah banyak cerita hoax itu. Jadi untuk bisa menenangkan diri ya harus mengalahkan hoax itu. Biar tenang hatinya.
Dan ada lagi yang saya agak nganu itu, yang di daerah Temanggung itu ada legenda di situ banyak banaspatinya. Ternyata zaman dulu itu tempat lewatnya meriam Belanda di situ. Jadi hanya meriamnya pelurune tiba kan murup biar pemerintah dikira banaspati. Ya namanya juga orang dulu. Jadi ya makanya itu kadang-kadang kan sebagai orang modern yang istilahnya nguri-nguri budaya itu, ya sebaiknya kita juga harus pilah-pilah. Maksudnya pilah-pilah itu kalau memang ceritanya itu bagus untuk daerah tersebut, ya sudah dilestarikan saja. Maksudnya itu nggak usah di ini bid'ah, ini apa, nggak usah. Kan itu memang ada fungsinya sendiri gitu. Maksudnya ya memang itu kekayaan imajinasi zaman dahulu ya mungkin ya. Jadi ya kadang-kadang ceritanya ya Sebenarnya ada legenda yang umurnya nggak terlalu jauh sih. Artinya sekitar 1940-an lah kata. Jadi itu di Jogja juga, yang tapi di sebelah kampung saya namanya Kampung Badian. Itu ada sawah, memang persawahan gitu. Dulu ada mata airnya, mata air yang semakin besar gitu, sampai ada itu greh petek. Terus itu di saat tetua kampung situ, kalau nyebutnya di situ Mbah Kaum gitu, ditumbali, ditutup pakai gong. Nah, gong ngaruh itu biasanya. Dan sampai sekarang itu katanya kampung situ tidak boleh gantung ke gong. Nah, itu sampai sekarang. Jadi khusus kampung Badian ya itu nggak boleh nanggap wayang, ketoprak yang gantung gong. Sebenarnya cerita-cerita itu ada banyak sih seperti itu juga di lain tempat, tetapi ini yang saya ketahui ya belum lama lah. Kalau 1940-an kan belum lama. Iya, banyak cerita-cerita rakyat yang apalagi tentang terjadinya daerah ya, atau yang baru-baru juga banyak. Jadi kayak ini meriam jago itu kan kalau dilihat dari template-nya kan dia udah zaman Belanda, perangan Belanda, tapi mitosnya kalau nyentuh meriam jago anaknya cowok. Ya gitu. Berarti kan itu kan mitos-mitos baru yang terjadi. Mungkin kalau mitos-mitos baru lagi ya lihat film horor itu akhirnya jadi ketakutan, itu kan jadi mitos-mitos baru. Iya. Cuma kalau saya ada cerita, entah itu mitos, entah itu entah legenda yang diceritakan turun temurun dari buyut, turun. Nah, saya nggak tahu apa ini masih orang ada yang pernah diceritain apa enggak sama orang tuanya. Kalau dulu itu di Solo itu kan saya juga dengar dari bapak saya cerita bahwa Solo itu pindah nanti kayak gitu. Jadi yang namanya Solo Ketonggo itu. Nah, saya nggak tahu ini sudah terjadi atau belum. Jadi intinya kalau zaman Mbah buyut mungkin masih ada keraton Solo masih berkuasa, ya pertanyaannya kan langkut terus dadi opo. Nah, itu kan nggak tahu kan. Sama dulu kayak legendanya zaman dulu itu PB10 itu iki ratu sing terakhir. Nah, tapi kan nggak dijelaskan barbu terus sopo atau apa, kan akhirnya kan setelah itu kan sudah bukan ratu secara kekuasaan kan, karena sudah jadi RI, masuk RI. Nah itu legenda selanjutnya ya itu nanti Solo ini pindah itu mungkin keramaiannya atau
wilayahnya jadi lebih besar. Atau kalau dulu bapak saya menerjemahkan itu setelah berkembangnya daerah Solo baru itu, nah itu kan pindah itu neng tonggone kan, kayak gitu. Terus tadi kan saya nyinggung soal meriam itu kan, ini entah benar apa enggak. Jadi legendanya itu asal kata meriam itu kan dulu orang Portugis itu kalau mau nyumet meriam itu kan dia bilang Ave Maria gitu kan. Terus kalau orang Jawa kepleset jadi meriam. Itu saya pernah baca itu, entah siapa antropolog siapa itu yang ya kalau kepleset lidah itu yang terkenal itu di Surabaya istilah kata jancuk. Katanya ada yang ngomong dari kata sodanco. Jadi kalau ada sodanco kan teriak lari gitu. Akhirnya kepleset lidah jadi jancuk itu. Ayo podo karo minyak Giant Katon itu ora iso muni minyak zaitun ya dadine Giant Katon. Dijawabke. Iya, sama kayak itu Bismillah jadi Semilah. Di Pemalang itu kan minyak tanah itu namanya lengolium. Kan dulu kan perusahaannya namanya petroleum. Iya. Cuma belakangnya tok yang kerekam. Itu sampai jalan modern itu. Odol barang itu kan merek. Jadinya beli odol. Bahkan di daerah tertentu naik nyebut motor itu nyebut mereknya Honda. Honda saya apa? Honda Alfa, Honda King. Honda aku merek Yamaha. Ya balik ke legenda lagi kan, banyak cerita-cerita yang sebetulnya menarik kalau kita kaji itu apa isi dan semangat atau mungkin perlambang di dalamnya kadang-kadang, dan ceritanya itu juga menarik dan mesti bangsa ini sing sengsara terus dari, tapi itu kayaknya sih manusiawi ya, di mana-mana ceritanya ya kayak Cinderella itu kan ya kayak gitu. Terus di kita ada bawang merah bawang putih itu apa ya itu nanti mengmungsuhin kita terus apa di mistik gaib itu ketemunya nanti buto hijau. Kalau di negara luar itu pangeran, kita nggak ada cerita putri dilamar pangeran tuh nggak ada. Tapi intinya adalah perjuangan mengalahkan ya, bukan penak. Terus agak sedikit beda dengan cerita-cerita orang Eropa yang ketemunya pangeran terus jadi kalau di Jawa itu intinya kan perjuangan dari mulai kecil itu banyak rintangannya kayak ya kayak Joko Tingkir atau yang lain itu. Tapi kalau cerita Jukujuk apa dia bisa kalau istilah sekarang sukses itu ketemu pangeran atau konglomerat yang ini nggak ada ceritanya. Intinya semua perjuangan dari yang antah berantah tidak dikenal sampai berjuang nanti jadi ya istilah sekarang itu orang sukses kan seperti iya. itu. Walaupun di beberapa legenda juga diterangkan walaupun dia mulai dari nol, tapi ada cerita-cerita tentang dia nggayo wahyu juga. Artinya itu kalau yang saya telaah itu bahwa kita memang bekerja seoptimal mungkin, tapi tingkat keberhasilan sendiri itu kadang dipengaruhi oleh sesuatu hal yang di luar kemampuan kita. Tapi wajibnya kita adalah berusaha. Sebab di cita-cita legenda-legenda itu kan mesti walaupun dia mulai dari nol, dia harus meguru sana sini, tapi dia juga harus tetap nggayo wahyu istilahnya.
Artinya itu ya usaha itu harus, tapi keberhasilan sendiri itu kadang ada sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia untuk bisa sampai situ. Tapi itu pun bisa datang, harus pakai usaha gitu. Nggak ada yang rumah tidur terus dapat wahyu itu nggak ada. Dan perjalanan untuk ke situ itu sebetulnya kan kayak ini, sebetulnya kayak apa yang kita bahas di episode sebelumnya, itu kebanyakan hero-nya itu ke kota itu sebetulnya dalam rangka laku juga. Itu sebetulnya kan kayak topong rame. Mereka sudah dibekali ilmu, digembleng dengan berbagai macam ilmu, baru mau mengamalkannya itu di kota, di negari. Nah itu yang sebenarnya harus digarisbawahi, bahwa dalam legenda-legenda sing from zero to hero itu rata-rata mereka tidak melupakan yang namanya pendidikan. Jadi rata-rata kan mereka mau guru sana sini, urip pesoro, karena untuk mencapai sesuatu itu bahkan sampai bertapa dan segala macam itu. Maksudnya memang dikiaskan dalam cerita-cerita itu kan kudu marsudi. Jadi istilahnya harus belajar. Terus ada lagi yang kalau legenda-legenda yang di banyak tempat itu menyangkut tokoh wayang. Misalnya Semar itu kan ya kan ada banyak petilasan Semar gitu kan, kayak di Tidar atau di Gunung Srandil atau di Dieng atau dimanapun gitu kan. Terus ada lagi yang sosok tokoh wayang yang dianggap ada itu kan, itu kayak misal Wisanggeni gitu kan. Itu juga bagi para praktisi itu juga itu sosoknya dianggap betulan ada gitu. Ya terutama Semar itu kan dianggap memang benar-benar dianggap benar-benar kagak sesepuhnya orang Jawa. Kalau secara sejarah itu kan, secara akademisi, bahwa sosok Semar itu hanya karangan, entah itu Sunan Kalijogo atau siapapun yang mengarang itu. Cuma kan kok di alam gaib, di dunia gaib kok ada lah ini. Kalau kita melihat dari sisi lain, ini yang ada duluan mana yang ada, yang gaibnya atau yang karangannya yang manusia ini kan duluan mana? Apakah karena dari karangan ini terus diyakini ada, terus jadi ada betulan di alam gaib, atau si pengarang ini mengambil inspirasi dari tokoh di alam gaib gitu loh. Itu juga ini bisa dua-duanya gitu kan. Ya itu kalau keyakinan kan susah makanya kan. Terus kayak apa itu diwayangkan ada tokoh Jurang Grawah itu juga katanya konon ada betulan gitu. Ya sama kayak ini loh, nggak usah jauh-jauh. Jurang Grawah itu konsone Yuyu Rumpung. Apa Pedang Naga Puspa. Setahu saya Pedang Naga Puspa itu dipopulerkan oleh cerita Brahma Kumbara ya. Karya Kamandanu. Nah, cuman kan akhir-akhir ini saya lihat kok banyak yang nyebut Pedang Naga Puspa. Kadang-kadang itu saya mikir iki apa ono tenan apa ora. Setahu saya kan itu ya, itu kan itu yang apa, cerita-cerita baru. Yang lama saya itu keris Nogo Sosro Sabu Inten itu juga. Nah ini beda ya. Itu antara fiksi dan legenda dan tokoh nyata itu kan udah. Bedanya gini mas, tahun sekitar 70, 80, 90-an awal itu mungkin masih banyak pengarang cerita yang mencampurkan antara fiksi dan realita. Tapi dan tokoh nyata dalam kesejarahan itu dicampurkan. Tapi kalau yang dewasa yang akhir-akhir ini kan rata-rata yang dicampurkan itu mitos-mitos tentang hal-hal horor yang dikemas, yang akhirnya jadi pemahaman baru di anak-anak muda yang sekarang nonton film-film horor itu. Mulai dari apa ya, yang terkenal Bang, satenya Bang, sundel bolong, pocong, terus habis itu
jahe langkung, tusuk jahe langkung, bahkan ada nenek gayung, kakek gayung, sing kentang lah sing. Saya mikir, kok jadi gini. Kalau zaman dulu kan itu memang dikemas jadi sebuah alur cerita yang bisa dinikmati lah. Kalau sekarang kan rata-rata itu ngemasnya ke masalah yang ke horor-hororan yang dikemas, yang nggak tahu itu beneran ceritanya atau enggak. Nenek gayung. Ya kalau dulu udah jadi cerita rakyat yang dipercaya itu beneran. Ya. Saya memperhatikan cerita rakyat itu dimulai dari Angling Darmo. Angling Darmo. Yang jadi meliwis putih. Karena kesaktian beliau itu putri cantik. Ya. Angling Darmo itu bisa bicara bahasa binatang. Itu ada makamnya loh, itu di daerah Pati kalau nggak salah itu. Angling Darmo, Damar Wulan. Kalau iya Angling Darmo itu sebagian di daerah itu dipercaya itu ada. Ya kayaknya itu sosoknya itu dulu ada betulan, cuma namanya Ari Dharma atau siapa itu. Itu zaman itu Angling Darmo. Wah kurang tahu ya. Angling Darmo itu rojo. Karena dia kan Malapati. Malapati. Patik Madrim. Itu dia keahliannya bisa ngomong dengan binatang dan Progo Sukmo itu. Molah Malik itu ya menarik itu, so untuk putri akhirnya kan apa ya, kayak saya agak lupa ingat itu bersaing dengan Patik Madrim itu kan untuk dapat Kakang Badik Madrim. Aneh gak salah kan si istrinya itu adiknya Badik Madrim Pak ya? Oh iya. Istrinya itu adiknya Badik Madrim. Makanya kan si kakaknya itu kan bikin sayembara, siapa yang bisa ngalahkan dia dapat adiknya itu. Akhirnya jadi istrinya, terus istri ini sopo sini Dewi sopo gitu lalu. Sing nyebut Angling Darmo loh Mbak. Itu aku sing Sulistiowati Setiawati itu yang ceritane apik-apik nek cerita dulu itu kayak. Nah itu kan sempat diteruskan era-eranya Esa Mintarja. Bikin cerita kan juga bagus-bagus dia. Ya iya itu sampai akhirnya dia tuh Nogososro Sapu Inten. Sampai akhirnya orang juga bingung ini sebenarnya legenda atau cerita beneran. Sebab dia mencampurkannya itu istilahnya kelewat bagus lah. Sampai ada petilasannya ya. Petilasan Maiso Jenar. Oh ada. Ada. Di daerah Cirebon. Tapi katanya itu memang kok dulu Senopati Demak. Saya tahu ada daerah namanya Menoreh gara-gara itu Bendi Mataram. Loh, api di Bukit Menoreh. Menoreh. Kayak cerita itu siapa jenenge Siti Nurbaya itu juga konon ada makamnya di daerah Padang kok. Wah, kalau itu katanya memang ada sejarahnya. Tapi kalau yang Roro Mendut pun ada makamnya. Luwih tuwa kuwi malah. Roro Mendut jane era apa tuh? Zaman apa tuh? Nah, itu belum ada Belanda ya. Nek Siti Nurbaya kan ada. Oh iya. Dan lucunya lagi sing di Siti Nurbaya itu katanya makamnya itu untuk nyari jodoh. Padahal engko entuke kae Datuk sapa Maringgi. Tapi Datuk Maringgi di katanya pahlawan loh, itu dia berjuang ya, mungkin dari perspektif yang berbeda mungkin jadi tokoh antagonis, tapi di satu sisi katanya itu berjuang pahlawan minimal bagi keluarganya kan ya. Enggak, dia pahlawan bener Mbak, melawan Belanda. Jadi tapi ya zaman dulu itu ada ceritanya yang seperti itu. Zaman dulu itu terkenal namanya pisungsung. Pisungsung itu artinya kadang
kalau punya anak perempuan dijodohkan dengan yang entah itu pangeran, entah itu raja, entah itu saudagar kaya, maksudnya hal-hal kayak gitu tuh zaman dulu itu sering terjadi. Misal saya nganu gurunya terhormat ya, guru agung gitu ya. Ya. Dapat wis langsung putri. Putri sebuah rondo. Dadapan ra. Sumudule guru agung itu kan nanti kalau itu ditandai kan dengan apa itu nanti di era mangko yen wis ana wong lanang wadon kang gumantung ana ing kaca paes lan telenan. Nah nanti kalau munculnya itu kalau sudah ada pagebluk, nah itu baru muncul sang guru agung. Nek situ. Modentane ora muncul-muncul. Pembicaraan yang sudah semakin melantur. Yo sang guru agung, yo sang panuntun. Bene kembos. Mumpun. Iya, balik lagi ke masalah legenda. Jadi kalau kayak yang bisa di-track aja lah kayak Esa Mintarja itu karya-karyanya kan dia disertasinya bagus, terus kemudian sumber-sumber datanya juga bagus sehingga dia bikin entah itu fiktif ataupun sebenarnya ganti nama itu kadang-kadang agak susah untuk dicari walaupun itu eranya lumayan era baru itu. Jadi ya kadang-kadang akhirnya ya kita sendiri kadang kalau lihat karya-karyanya beliau ya iki ono tenan ya gitu. Ya soalnya tokoh-tokohnya ono tenan. Iya. Sama kayak keris-kerisnya juga itu sendiri juga. Jadi beliaunya itu meramu mitos itu sebenarnya gitu. Jadi sebuah fiksi itu kita bisa banyak belajar dari karya-karya Esa Mintarja, Herman Praktekto. Ya. Cuma ya paling tidak itu menggambarkan situasi masa lalu itu kayak real gitu. Iya. sebab timelinenya benar, terus kondisi yang diceritakan itu memang seperti itu, terus kemudian mitos-mitos dan ilmu-ilmu yang dimasukkan juga seperti tadi istilahnya dia bikin sebuah cerita karangan, anggaplah itu karangan, itu hampir mendekati versi aslinya. Makanya itu jadi beda jauh ketika kalau kita lihat yang era-era baru sekarang kayak tusuk Jailangkung dan sebagainya itu kadang-kadang kan ya mohon maaf disertasinya kurang mendalam untuk hal itu. Jadi kadang ketika digambarkan jadi sebuah cerita kadang-kadang jadi bagi orang-orang lama yang suka cerita-cerita yang mendetail itu kadang-kadang loh kok gitu. Itu yang kadang-kadang ya harusnya sih ditiru untuk jadi kalau bikin karya ya disertasinya agak panjang. Ya beda sih ya kalau dibandingkan dengan yang cerita-cerita horor. Tapi kalau kayak Mintarjo itu kita belajar banyak kok. Jadi bukan hanya tentang bagaimana menjadi bukan hero ya, jadi kesatria, terus bagaimana rasa nasionalisme itu ada. Jadi ketika yang punya lebur seketi itu si Gajah Suro kok Lembu Suro ya itu kan dia ini kalau nggak salah lurah atau apa pokoknya pemimpinnya Banyu Biru. Nah karena dia dianggap melakukan kesalahan, dianggap pemberontak, itu kan
didatangi itu pasukan dari Demak segelar sepapan. Nah, dia juga sebagai kesatria dan pemimpin nggak ada takutnya. Dia juga siapkan kawulonya kan, masyarakat dia untuk melawan. Tapi ketika berhadapan, ini yang saya tangkap waktu membaca itu, yaitu jadi ketika dia berhadapan dengan pasukan Demak yang membawa umbul-umbul gula kelopo itu, sang merah putih kan, itu dia melihat itu, hatinya langsung bergetar. Ini dulu lambang yang saya bela, lambang yang saya bela dengan taruhan nyawa saya. Sekarang saya melawan. Itu dia jadi sadar, akhirnya menyerah dan jadi ditawan oleh anak. Cuman anaknya itu si Aryo Saloko itu dipasrahkan ke Maiswa Jenar untuk dididik seperti itu. Jadi dari situ saya belajar, bagus banget ini cerita nih karangane itu. Jadi nggak perlu banyak paham-paham atau nasihat-nasihat dihadapkan begitu aja udah, oh iya ya, ini negara yang dulu saya antepi, yang saya belani itu, mosok aku harus melawan, seperti itu. Iya. Itu kan jadi teringat itu juru kuncinya itu loh, makam Ki Ageng Pengging Sepuh itu di Pengging Boyolali itu kan. Itu kan beliau sudah tua, itu mungkin umurnya 80-an. Ketika saya ngajak bercerita-cerita, kok niki nganu Mas, niki sumbernya saking niki nih, Esamin Tarjo Mas. Aduh, piye iki, Mbak? Ayo wis lah rawa pemanon mawon. Jadi itu sampai dipercaya, tapi itu yo angel ya, mau beda kayak iki mitos apa fakta ya. Itu kan karena wis pinter ya. Makin pinter gitu kan, sama kayak cerita. Tapi karena memang dia ambil itu dasarnya dari babat sih, bukan ya, pasti, bukan cuman ini aja. Pasti dia mempelajari dulu di alur ceritanya. Dan kalau di keraton sendiri kan ada itu kan kisah yang jadi mungkin bagi orang zaman dulu memang penulisan sejarah pada waktu itu ya seperti itu, dengan tembang yang berbentuk pupuh-pupuh dan rodok-rodok ceritanya kan berbau ngelenek gitu kan. Jadi antara alam nyata dan alam gaib itu nyambung gitu kan. Itu yang kayak di Babat Tanah Jawa itu kan ya seperti itu gitu. Bahkan sampai anak-anaknya Brawijaya 5 itu ada 100 berapa, 115 itu juga ada gitu kan. Wah, Kurawa. Nah ya itu. Jadi ya memang gimana ya, maksudnya kadang ketika kita ngomongkan legenda ya memang rata-rata yang diceritakan memang itu. Jadi ketulusan cinta kasih, from zero to hero, terus kemudian yang baik pasti menang. Istilahnya hal-hal itu yang dibangkitkan untuk motivasi bagi penikmat ceritanya untuk bisa berperilaku seperti itu. Terus kemudian kalau salah satu contoh kayak inilah ceritanya para raton ya, yang ceritanya tentang Kenaro itu. Kita dari Kenaro itu entah itu benar entah itu salah, tapi kan inti dari cerita itu sebenarnya kan diceritakan bahwa semua yang dimulai dari keburukan itu pasti membawa bencana. Itu yang sebenarnya harus digarisbawahi. Jadi tidak ada sebuah hal yang bagus ketika itu dimulai dari sebuah hal yang tidak bagus. Tapi memang pada sejarahnya juga periode kerajaan Singosari itu pendek, cuma 90 tahun kira-kira. Iya. Jadi ya memang mungkin kan itu Keraton sendiri itu kan
kalau nggak salah adanya kan bukan ketika era Singosari. Jadi memang mungkin karena lihat momen itu terus kemudian dibikinkan sebuah cerita untuk pengiling-iling anak turun lah istilahnya, atau untuk buat pelajaran. Ya, kalau menurut saya sih banyakkan legenda atau cerita-cerita rakyat itu sebetulnya itu dulu itu dimaksudkan untuk edukasi, untuk mendidik masyarakat ya. Karena dulu tidak ada media yang lain, yang ada ya cerita, kayak cerita anak yang sekarang pada dibilang jangan diceritakan, itu kan kayak ini Kancil Nyolong Timun. Itu kan sebetulnya mengajari supaya kita itu cerdas dalam suasana, dalam aplikasi kehidupan ini, dan ya cerdik itu sehingga bisa mencari solusi atas masalah. Tapi kan tahun-tahun lalu itu kan jangan diceritakan, itu cerita kejahatan, nyolong, itu kan sebetulnya poinnya bukan di situ. Sama kayak ini loh, cerita Joko Tarub. Ya. Poinnya digarisbawahi kan ketika dia awalnya itu adalah menipu, mengambil selendang itu, akhirnya kan ketika tipuannya itu terbongkar, akhirnya kan bubar. Ya. Itu kan istilahnya hal-hal yang harus digarisbawahi untuk itu. Makanya kan ada cerita Joko Tarub, ada cerita Damar Wulan. Ya. Kalau Damar Wulan itu kan cerita yang memang dia dari nol sampai jadi sukses lah. Itu kan perjalanannya juga nggak mudah ceritanya, bahkan masuk tipuan, kena tipu daya, bahkan dikatakan dia pernah sampai meninggal juga, terus diselamatkan sama bapaknya kayak gitu. Jadi istilahnya memang hal-hal itu ditekankan untuk motivasi bagi penikmatnya. Kita tidak bicara itu legenda itu benar-benar ada atau tidak, atau saking percayanya sampai dimitoskan, itu ya monggo saja. Cuman istilahnya hal-hal itu yang sebenarnya dijadikan pelajaran untuk supaya tidak ditiru si anak turunnya. Betul. Jadi terlepas itu nyata atau tidak, mitos atau fakta, itu kan sebetulnya konten-konten cerita rakyat itu sebetulnya konten edukasi. Ya kita nggak bisa menghakimi ini dengan pikiran wantah, itu jangan, itu enggak. Karena orang belajar itu kan bukan hanya yang pengalaman yang baik-baik aja. Pengalaman buruk itu sudah jadi pembelajaran supaya kita tidak terulang lagi ke sana. Nah, cerita-cerita seperti itu kan yang menarik gini sebenarnya. Yang menarik itu dalam kasanah budaya kita kan dibesarkan dengan pola cerita yang seperti itu, entah itu benar atau salah. Nah, ketika di era teknologi sekarang, banyak cerita-cerita itu yang dibuat tidak ada muatan yang apa ya, yang memang muatannya cuma hiburan. Cuman banyak orang itu yang akhirnya, kalau dulu kan dikenal tontonan itu tuntunan, kalau sekarang kan tontonan itu tidak bisa jadi tuntunan karena memang tidak ada muatannya, dan itu sebenarnya cukup berbahaya ketika si yang menonton itu tidak punya filter yang kuat. Akhirnya kan dipercaya yang aneh-aneh itu. Contoh yang paling sederhana inilah, entah itu percaya atau tidak percaya, gara-gara tukang bubur naik gaji, banyak orang yang lebih buka bubur, jualan bubur. Tapi positifnya jualan bubur juga jadi lebih laku karena kekuatan itu sebenarnya. Makanya ketika membuat sebuah cerita yang digunakan untuk publik, itu sebaiknya sih harus ada muatan-muatan yang bagus supaya bisa ditiru lah. Maksudnya istilahnya nggak cuma sekedar untuk senang-senang dan segala macam. Ya, kan beda zaman kan kalau sekarang kan ceritanya kan untuk ke konten kan, pokoknya laku dijual di konten sinetron gitu kan. Iya, tapi sebenarnya kalau kita mengacu ke film-film box office yang ada di luar negeri itu rata-rata kalau yang masuk box office peminatnya banyak, itu rata-rata mereka juga
muatannya kuat. Ya, dan film-film Hollywood itu saya lihat lebih jawani daripada filmnya orang Jawa. Iya, konten-kontennya rata-rata pesan-pesan itu ada gitu loh. Nah, itu yang bisa jadi box office. Makanya kan kalau kita ngomong sinetron Indonesia yang umumnya ditonton banyak orang karena itu gratisan, karena di TV, itu kan rata-rata karena muatannya kurang kuat. Akhirnya ya kita mau menang di mana? Kalau kita mau main teknologi, ya jelas kalah sama sana. Main istilahnya sumber daya dana untuk pendanaan film, ya jelas kalah. Ya, harusnya sih muatan kontennya itu yang harus dikuatkan. Film-film itu malah lebih banyak membawa muatan filsafat Jawa loh, film-film Barat itu. Ya termasuk Tepo Sliro, termasuk Welas Asih, itu banyak masuk ke situ. Mereka contohnya Lord of the Ring. Ya, enggak yang benar-benar humanis. Jadi ketika ada orang mau melakukan katakanlah kejahatan, saya pernah lihat itu dia mau nyolong karena untuk hadiah Natal anaknya, dia nggak sempat kan waktu itu karena dia di luar kota, dia harus pulang. Angkutan sudah tidak ada karena malam Natal, terus karena dia lembur, kemudian mau cari toko buat beli hadiah anaknya nggak dapat. Akhirnya ya ceritanya ketulo-tulo gitu, sampai masuk rumah orang, lihat hadiah Natal udah terpasang di situ, dia mau nyolong itu hadiah itu untuk anaknya. Terus dia berpikir itu bukan karena nyolong nanti dihukum Tuhan kayak gitu, tapi dia cuman berpikir iki nek tak colong ada anak lain yang akan tidak menerima haknya, ada anak lain yang besok itu akan bersedih seperti anak saya kalau tak saya kasih hadiah. Jadi dia cuman gitu, ini saya pengen anak saya nggak sedih tapi bikin sedih anak orang lain. Nah itu dia batalkan. Jadi itu kan nilai yang Jawanis banget. Itu yang namanya Tepo Sliro kan seperti itu. Banyak sih box office kayak ini Lord of the Ring, terus Harry Potter, itu kan sebenarnya mengangkat from zero to hero juga. Jadi kalau yang Lord of the Ring itu kan yang dijadikan tokoh sentralnya itu adalah sebuah kaum yang tidak punya kelebihan apa-apa. Mencuri. Si Hobbit itu. Ayo, dia kelebihannya mencuri. Iya, tapi pada dasarnya kalau di Jawa. Pada dasarnya kan gini, si Hobbit itu kalau dia mencuri akhirnya dia berubah bentuk jadi apa sing gundul kuwi. Golum jadi Golum. Iya, jadi ya memang hal-hal itu yang kadang-kadang hal-hal humanis itu yang harusnya diangkat sebenarnya. Kan yang bagus-bagus itu kan banyak kan yang adaptasi novel itu kan. Iya. Lord of the Ring, terus Harry Potter itu juga. Ya, yang adaptasi komik juga bagus ya. Kayak Avenger itu ya juga nonton. Iya. Dan Avenger sendiri kan versi filmnya itu lebih apa ya? Dipadatkan daripada versi komiknya. Dan ya kurang lebih sebenarnya sih mungkin seluruh dunia sih sebuah kisah itu bisanya harusnya sih untuk ditiru atau dimaknai. Itu edukasi yang sekarang kita saya kira udah hampir kehilangan ya cerita-cerita rakyat, legenda yang sebetulnya banyak edukasi. Karena saya itu termasuk yang mengalami jadi dari kecil itu ya hidupnya kalau mau tidur itu mesti didongeng kayak sama bapak saya. Jadi itu motivasi. Itu walaupun mungkin dulu orang-orang tua kita, leluhur kita itu tidak mengenal tentang motivasi, tentang apa itu, tapi sebetulnya mereka sudah menjalankan apa yang sekarang ini di dunia modern itu dianggap
sebagai motivasi dan apa visi seperti itu. Iya, dan itu kadang-kadang gini Mas, ketika si orang tua ini tidak menularkan cerita-cerita tentang spiritual itu macam-macam ya, entah itu jadi sakti, entah itu jadi tenang, entah itu jadi apapun ke anaknya. Kadang ketika si anak ini besar, dia itu sampai ke taraf galau yang tidak jelas. Artinya dia kadang merasa kekosongan batinnya itu tidak ada, karena memang di kecilnya itu tidak ada cita-cita seperti itu di dalam diceritakan oleh orang tua, lingkungan keluarganya tidak menciptakan. Iya, tidak ada inspirasinya, tidak ada. Nah, kebanyakan hal itu yang dialami orang-orang kota. Iya. Ya, nuwun sewu, kadang banyak orang-orang kota yang kadang-kadang dia merasa aku iki wis sugih, semua kecukupan, tapi kok ada yang kurang. Ya itu karena semangat, terus spiritualnya itu memang tidak tidak diceritakan dari awal. Kalau kita ngomong salah siapa itu sudah kepanjangan. Iya. Jadi daripada kita menyalahkan main salah-salahan, ya lebih baik kita kalau ada yang baik ya sudah, kita cari yang lebih baik untuk yang generasi lebih mendatang gitu. Ya, lebih baik kita mengajak atau membawa kembali kearifan lokal itu mungkin melalui cerita legenda kepada generasi mendatang. Iya. Sama kayak ini, nambah dikit, sama kayak ini ya, kenapa kok dalam konten-konten yang kemarin kan kita menceritakan tentang samadhi, meditasi, manembah dan segala macam, sebab bukannya hal itu hilang, enggak sih, kalau di daerah pedalaman masih banyak, tapi kalau yang di kota-kota itu sudah bingung gimana sih cari referensi yang benar itu kayak apa. Makanya kita di awal-awal episode itu menceritakan hal-hal itu ya, supaya untuk buat gambaran bagi yang utamanya belum pernah. Iya, karena kan kadang-kadang situasi nuansanya itu udah berbeda. Iya. Sekarang padang bulan dulu kita rantek dadi cerita kan. Akhirnya saya sing neng kota wis kakean lampu ya nggak bisa menikmati. Yo kanca dulinan gadget. Ya begitu obrolan kita tentang legenda, cerita rakyat yang bleber kemana-mana. Kita akan terus membawa semangat tentang kearifan lokal dan edukasi untuk masyarakat supaya menjadi lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.